Check-in di kantor direktur. Hadiah, menguasai piano. Check-in di ruang rapat. Hadiah, 1 ponsel. Berhasil check-in di kantor akuntansi Grup Su. Hadiah, uang tunai 1.000 yuan. Walaupun sekarang aku cuma petugas kebersihan biasa. Tapi asal aku rajin check-in setiap hari. Lambat laun, aku pasti bisa jadi CEO, menikahi wanita cantik dan kaya, dan mencapai puncak hidup. Hah, hadiah apa yang akan aku dapat kalau check-in di kantor presiden direktur? Check-in di kantor presiden direktur. Hadiah, 1 kotak kondom super tipis dan tahan lama. Hadiah ini buat apa? Terima kasih. Tolong. Ada apa? Bukannya sudah kusuruh kunci pintu dari dalam? Aku jelas-jelas sudah menguncinya. Suman, kamu cuma anak angkat. Kamu pikir dengan menyingkirkanku, kamu bisa jadi kepala keluarga Su. Palsu ya, tetap palsu. Lepaskan aku, Suman. Cepat, lepaskan aku. Kamu mau apa? Su Yusheng, ini obat perangsang. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu. Aduh, hadiah ini benar-benar terpakai. Hei, Presiden Su, tenang dulu. Anda kan Presiden Grup Su. Saya cuma petugas kebersihan. Saya sebentar lagi mati. Masih penting apa status? Selama ini saya selalu jadi anak perempuan yang patuh di keluarga Su. Sekarang, saya cuma mau memanjakan diri sekali sebelum mati. Hei, kita nggak akan mati. Masih belum terlambat telepon polisi sekarang? Sudah terlambat, di brankas nggak ada sinyal. Dan sebentar lagi, bahkan oksigennya juga bakal habis. Kita bakal pelan-pelan jadi 2 mumi di sini. Saya bisa buka. Nggak bisa. Brankas ini dibuat khusus buat saya, dinamit aja nggak bisa meledakannya terbuka. Saya terlalu kenal kakak saya. Dia akan melakukan apa saja buat capai tujuannya. Dia nggak bakal biarin kita keluar hidup-hidup. Enggak, saya beneran bisa. Jangan ragu-ragu, saya nggak takut. Kamu takut apa? Bajingan Su Yusheng itu biasanya polos dan lugu, tapi jadi genit banget pas mau mati. Presiden Grup Su diam-diam selingkuh sama petugas kebersihan di brankas dan mati kecelakaan. Bersiaplah jadi berita utama. Bos, rapat keluarga sebentar lagi mulai. Ayo. Tanpa Su Yusheng, posisi kepala keluarga Su pasti jadi milik saya. Maaf, saya nggak tahu itu pertama kalinya buat kamu. Saya tadi dikasih obat, jadi tindakan saya agak kasar. Bisa lepasin tali buat saya sekarang. Nggak usah, kita nggak bisa keluar. Tapi karena kita nggak bisa keluar, saya nggak takut buat ngomong. Tadi enak banget. Kalau aja ketemu kamu lebih awal, pasti saya jadikan kamu pacar. Gimana kalau kita lakukan lagi? Apa? Kamu bilang apa? Gu Chen. Aduh, malu banget, Gu Chen. Gue bunuh lo biar tutup mulut. Presdir Su, gue salah dituduh. Lo bisa buka pintunya? Kenapa dari tadi nggak bilang? Sengaja ya? Udah gue bilang dari tadi, tapi lo nggak percaya, malah celana gue lo lepas. Udah, jangan ngomong lagi. Baju gue juga lo buka. Gue bilang jangan ngomong lagi. Oke, kalau gitu, gue diam. Hancur, reputasi gue seumur hidup rusak. Presdir Su,
lo nggak perlu terlalu nyalahin diri sendiri soal kejadian antara kita. Gue kan laki-laki, gue yang rela, gue maafin lo. Lo yang maafin gue? Iya. Tekan ini. Jadi suami kontrak lo. Rp30.000 per bulan, nggak ada libur. Tapi liburan bayar double, 6 asuransi 2 dana, tunjangan juga gede. Ini bukan mau jadikan gue pacar gelap lo ya. Gue, Guchen, orangnya punya harga diri. Tawaran terakhir gue, Rp100.000 per bulan. Kalau berani nolak lagi, gue pindahin lo buat bersihin toilet. Ya jelas gue setuju. Istri yang baik, kita ngapain sekarang? Hari ini ada rapat Dewan Keluarga Su. Suman mau rebut posisi kepala keluarga di rapat itu. Ikut gue. Aku yang parkir mobil, kamu masuk dan ganti pakaian yang lebih pantas. Ingat, identitasmu sekarang adalah pewaris keluarga perantauan. Kalau nanti kamu berbuat kesalahan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Harus menyamar lagi, repot amat. Wah, ganteng banget. Guchen, kita sudah putus, kamu masih mengejar-ngejar aku, sampai datang ke sini. Kamu kenapa di sini? Aku di sini bukan urusanmu, aku ke sini mau beli baju. Jangan pura-pura. Biar ku beritahu, pacar baruku adalah Sukyang. Dia bukan hanya eksekutif senior di perusahaanmu, tapi juga keturunan langsung keluarga Su, keluarga terkaya di Haicheng. Sekarang, akhirnya kamu bisa move on dariku. Oh begitu rupanya, setelah kamu datang ke perusahaanku waktu itu, tiba-tiba kamu putus denganku. Ternyata kamu sedang mencari koneksi yang lebih tinggi, dan kamu pakai uangku untuk belikan dia baju. Terus kenapa? Kamu cuma tukang bersih-bersih rendahan, pantas pakai jas pesanan? Yah, maaf tentang itu. Mulai sekarang, aku tidak perlu menyapu lantai lagi. Maksudmu apa? Presiden Su, maaf saya tidak menyambut Anda. Belum juga dipilih? Bungkus 2 potong untuk setiap model jas baru tahun ini untuk tunanganku. Oke, aku segera ambilkan. Presiden Su dari grup Su itu tunanganmu? Hei, biar aku saja, biar aku saja. Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak perlu menyapu lantai lagi, kan? Dengan kamu yang dipermalukan seperti itu, buat apa aku harus menyapu? Kamu, sayang, ayo kita pergi. Tidak, aku harus tanya Sukyang ada apa ini. Ayah, minum teh dulu. Tunggu sebentar lagi. Kakak mungkin sedang terhalang sesuatu. Urusan apa yang lebih penting dari rapat keluarga? Kalau dia tidak datang, lupakan saja, kita tidak akan menunggunya. Kita anggap saja dia abstain. Kalau begitu, Presiden Grup Su berikutnya adalah Man-Man. Tunggu dulu. Check-in di rapat keluarga Su Yuseng. Hadiah, status aristokrat. Status aristokrat? Artinya aku sekarang juga berasal dari keluarga kaya? Rapat keluarga saja kamu terlambat. Kamu semakin keterlaluan. Bagaimana Su Yusheng bisa kabur? Kamu harusnya senang aku datang. Ayah, tidakkah kau lihat rahang kakak baikku itu hampir copot? Kesalahanmu, sekarang malah menyalahkan Man-Man.
Kakak, kamu salah paham. Aku hanya terkejut kakak membawa orang luar ke jamuan keluarga. Belum tentu siapa orang luarnya. Ayah, Su Yusheng. Orang tua Manman menyelamatkan nyawaku. Manman adalah anak perempuan keluarga Su. Bagaimana mungkin aku, Su Zhenbang, membesarkan anak perempuan yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Sudahlah, ada tamu, jangan banyak bicara. Yusheng, cepat perkenalkan siapa pemuda tampan ini kepada kami. Namanya Gu Chen, dia adalah tunanganku. Apa? Kamu keterlaluan, kamu adalah anak perempuan tertua keluarga Su kita. Pernikahanmu menyangkut naik turunnya keluarga Su kita. Kok kamu bisa sembrono sekali? Baiklah, Yusheng jarang membawa pacar pulang. Kamu seharusnya bicara lebih sedikit. Aku percaya penilaian anakku. Gu Chen ini, sekilas terlihat menjanjikan. menjanjikan? Kalau aku ingat dengan benar, bukankah dia petugas kebersihan perusahaan? Petugas kebersihan. Ya, Kurasa kakak pasti salah. Gu Chen adalah pewaris grup perusahaan di luar negeri. Aku tidak salah, aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia sedang membersihkan kantormu. Aku pergi ke kantornya hari ini karena kasihan pada Yusheng dan ingin membantunya membersihkan. Tapi, Kak, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kakak juga pergi ke kantor Yusheng? Kalau begitu aku pasti salah ingat. Aku tidak keluar hari ini. Sudah kubilang, Yusheng kita adalah anak perempuan yang unggul. Mana mungkin dia mencari petugas kebersihan? kenapa aku tidak pernah mendengar keluarga Gu yang terkenal di luar negeri? Keponakan, tolong perkenalkan latar belakang keluargamu. Aduh, kita tidak mempersiapkan ini. Wajar kalau paman tidak tahu. Keluargaku adalah keluarga bangsawan tersembunyi, berasal dari klan Lieshan, dengan elemen air dan marga Gu. Gu, leluhur kami dianugerahi gelar Raja Komandri Tian Shui, dengan wilayah turun-temurun di luar negeri, berlangsung selama 5.000 tahun hingga hari ini. Itu memang terdengar familiar secara historis. Jadi kamu adalah keturunan bangsawan kuno. Maafkan ketidaksopananku. Untung saja aku baru mewarisi status bangsawan, kalau tidak mungkin ketahuan. Konon anak-anak bangsawan mahir dalam 6 seni. Kakak ipar, bisakah kamu memainkan sebuah lagu di piano untuk memperluas wawasanku? Konon anak bangsawan mahir dalam 6 seni. Kak, bisakah kamu memainkan satu lagu di piano untuk memperluas wawasanku? Omong kosong. Tidak ada aturan yang mengharuskan tamu untuk tampil. Tapi aku ingin mendengarnya. Kak kan seorang bangsawan, main piano pasti mudah baginya. Betul. Menjadi bangsawan bukan cuma klaim di mulut saja. Kebangsawanan butuh pembinaan. Keponakan Gu, kenapa tidak tunjukkan keahlianmu? Kampungan, pikir dengan hafal beberapa kisah sejarah bisa berpura-pura jadi bangsawan. Dia sedang tidak enak badan, lebih baik kita. Karena semua ingin mendengar, aku akan mempermalukan diri sendiri kalau begitu. Bagaimana mungkin ini? Piano adalah alat musik yang butuh pembelajaran sistematis. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan bisa memainkannya dengan begitu mahir? Check-in di piano yang pernah digunakan Su Yusheng di masa mudanya. Hadiah, penguasaan ilmu bela diri. Sungguh layak disebut keturunan bangsawan. Pendidikannya memang berbeda. Aku bahkan merasa lebih indah daripada musik yang dimainkan maestro dari luar. Tidak menyangka, kamu punya banyak bakat. Kalau sudah berakting, harus total. Alasanku kembali dengan Yusheng kali ini adalah, pertama, untuk mengunjungi keluarga Yusheng. Kedua, untuk menyampaikan dukungan keluarga kami, keluarga Gu, terhadap pemilihan kembali Yusheng sebagai presiden grup Su, sudah kusampaikan. Siapa yang mendukung, siapa yang menolak? Kami semua mendukung pemilihan kembali Yusheng. Aku menolak. Xing Hui, akhirnya kau datang. Izinkan aku memperkenalkan semua orang, ini pacarku. Lu Xing Hui, tuan muda dari keluarga Lu. Ini keluarga Lu dari Hai Cheng.
yang sebanding dengan keluarga Su kita. Man-man punya selera yang bagus. Maaf, tadi macet di jalan. Minta maaf sudah membuat para sesepuh menunggu. Kau terlambat untuk rapat penting seperti ini. Naik mobil apa? Ya Ferrari, dong. Apa? Kira aku naik Mazda? Kau bawa mobil ke sini? Pantas saja terjebak macet. Untuk menghemat waktu, kami semua naik pesawat pribadi ke sini. Kamu bawa mobil. Kurasa kamu memang tidak pantas ikut rapat ini. Wah, kamu. Keponakan Gu, tolong jangan cari masalah. Karena Xing Hui adalah pacar Man-man, berarti dia keluarga, tentu saja, dia berhak menghadiri rapat ini. Yang datang terlambat dianggap abstain. Ayah sendiri yang bilang begitu. Apa, sekarang mau ingkar janji? Aku bilang dia pantas, ya berarti dia pantas. Lihat dirimu sekarang, berkutat terus untuk sebuah posisi, mengabaikan ikatan keluarga. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Posisi itu seharusnya milikku. Justru ayah yang berniat mengambil milikku dan memberikannya pada anak angkat itu. Ayah yang pertama kali mengabaikan ikatan keluarga. Dasar anak durhaka. Aku... Paman Su sangat berat sebelah. Sepertinya Paman sama sekali tidak menghargai keluarganya, keluarga Gu. Jangan tertipu olehnya, semuanya. Gu Chen ini sama sekali bukan bangsawan. Aku mantan pacarnya. Dia cuma tukang bersih-bersih. Yang bersih hatinya tentu jernih. Aku sudah memberitahu keluargaku untuk datang. Bersiaplah menyambut kembalinya sang naga. Semua anggota keluarga Gu memberi hormat kepada kepala keluarga. Siap-siap menyambut kembalinya sang naga. Semua anggota keluarga Gu memberi hormat kepada kepala keluarga. Tunggu. Tuan. Apa kau yakin orangnya tepat? Aku adalah pewaris keluarga bangsawan Gu. Hei, benar, kepala keluarga. Sekarang, keluarga Gu sudah merosot. Kita punya gelar bangsawan, tapi cuma tinggal berdua. Benar, kepala keluarga. Sekarang cuma tinggal kita berdua. Kekuatan keluarga host saat ini 0. Silakan terus check-in untuk menambah kekuatan keluarga. Mewarisi gelar bangsawan, tapi cuma cangkang kosong. Ini bukan penipuan? Gu Chen, kalau mau pura-pura jadi bangsawan, setidaknya lakukan dengan benar, menyewa 2 satpam ke sini. Akting macam apa ini? Keluarga Su kami tidak menyambut penipu. Keluar, kalian semua. Siapa yang kau bilang penipu? Aku Jenderal Bintang 5 dari Country Garden. Benar. Hah? Berani sekali kalian berdua bicara seperti itu pada ayah mertuaku? Dari kalian berdua, apa bisa mengumpulkan satu set gigi yang lengkap? Pergi, sekarang. Baiklah, kami pergi. HBH. Baiklah, kami pergi. Hei, aku suka berguling. Guling saja kalau begitu. Su Yusheng, ini cadangan yang kau bawa. Menurutku, posisi kepala keluarga Su seharusnya milik Man-man. Berani sekali kau bicara seperti itu pada istriku? Check-in di pipi kiri Lu Xinghui. Kekuatan keluarga bertambah 100. Jadi aku bisa check-in seperti ini? Kau berani memukulku? Aduh, oh, maaf sekali, mungkin aku terlalu keras, biar kulihat, sakit tidak? Hei, Check-in di pipi kanan Lu Xinghui. Kekuatan keluarga bertambah 100. Gu Chen, kau sangat lancang. Penjaga. Selamat, tuan rumah. Kekuatan keluarga telah mencapai 200. Peningkatan berhasil. Semua anggota Axe Gang memberi hormat kepada kepala keluarga. beri hormat kepada kepala keluarga. Hah? Dengan 200 kekuatan keluarga, aku dapat Axe Gang. Kalau aku terus naik level, mungkin akhirnya aku bisa jadi bangsawan sejati. Bagaimana kita harus menangani orang-orang yang tidak menghormati kepala keluarga ini? Bagaimana menanganinya? Serang mereka.
Gu Chen, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan bertindak gegabah. Kalau kau tidak minggir, aku benar-benar akan bertindak nekat. Aduh, Maaf soal ini, tapi demi kekuatan keluargaku, aku minta kau bersabar sedikit. Hei, tunggu. Check-in di ginjal kiri Lu Xinghui. Kekuatan keluarga bertambah 100. Kakak, tolong hentikan Gu Chen memukulinya. Kalau diteruskan, bisa-bisa ada yang mati. Waktu kau mengatur rencana jahat melawanku, kau tidak khawatir ada yang mati. Cukup. Kalian cuma tahu berkonflik internal. Hei, ayah mertua benar, tenang saja. Aku sudah bantu kau urusi para pengacau internal ini. Apa kalian semua sudah terlalu besar kepala? Hah? Aku tidak bisa memutuskan ketua klan, tapi orang lain bisa. Gubernur baru Haicheng akan segera tiba. Dia akan memeriksa keluarga Su kita. Siapapun yang bisa memenangkan hati gubernur baru akan menjadi ketua klan yang baru. Tiba-tiba banget, gubernur baru akan datang ke Haicheng untuk mulai bertugas besok. Tuan, kita belum menyiapkan hadiah apapun. Hadiah apaan? Bukannya mereka berdua itu sangat hebat? Biar mereka yang siapkan hadiahnya. Kalau persiapannya jelek, keluarga Su kita bakal hancur bareng-bareng. Hemheha. Kalau begitu, ikuti saja kata kepala keluarga. Posisi kepala keluarga akan dipilih oleh gubernur besok. Semuanya boleh bubar sekarang. Su Yusheng, aku sudah tahu kesukaan gubernur baru itu. Hadiahku pasti akan lebih menonjol daripada milikmu. Besok, kamu akan kalah. Bawa dia. Kalian berdua, cepat bawa aku untuk dibalut. Gu Chen, kamu tunggu saja aku. Ah, berani teriak? Gua hajar lu sampai ibumu sendiri. Ayo pergi. Jadi, Presiden Su, bagaimana penampilanku tadi? Lumayan, kan? Lumayan, memang cukup mencolok. Hahaha. Tapi, kok kamu berani mukul orang tepat di depan ayahku? Memangnya kenapa kalau di depan ayahmu? Bahkan kalau dia ayahmu, aku tidak akan izinkan dia menindasmu. Tadi seru banget mukul si brengsek itu. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa datang dan bunuh aku kapan saja. Gak nyangka kamu punya nyali sebesar itu. Kenapa? Takut mendekat? Apa yang harus aku takuti? Check-in di kamar tidur Su Yusheng. Hadiah, menguasai pijat. Tidak ada hadiah kekuatan keluarga? Apakah perlu kontak fisik? Presiden Su, bolehkah aku menyentuhmu sebentar? Hei, Gu Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku peringatkan kau, aku bosmu. Jangan macam-macam. Haha, Presiden Su, kau salah paham. Maksudku, ada sesuatu di wajahmu. Check-in di pipi kiri Su Yusheng. Kekuatan keluarga bertambah 100. Jadi memang kontak fisik yang memberi hadiah kekuatan keluarga. Benarkah ada sesuatu di wajahku? Gu Chen, apa ada sesuatu di pantatku juga? Haha. Kecelakaan. Sudah kuduga kau tidak berniat baik. Malam ini, kau tidur di lantai. Kau membunuh keledai setelah selesai menggiling. Baik, tidak mendengarkan. Ganti rugi, 10 juta. Kalau begitu, lantai saja. Ini pelecehan karyawan. Besok aku melaporkanmu ke Dinas Tenaga Kerja. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu datang untuk melihat kalian berdua. Bukankah kalian bertunangan? Kenapa tidur terpisah? Masa iya kita tidur terpisah? Tadi kita lagi olahraga dengan semangat, sampai selimutnya terinjak ke lantai.
Hahaha. Aduh, salah ibu. Harusnya bilang dulu sebelum masuk. Hehehe. Xiaogu, kamu. Kenapa kamu? Ah, haha. Tadi olahraganya agak berlebihan. Pinggangku agak nggak enak. Ibu tahu kalian anak muda nggak bisa mengontrol diri. Nani Wang. Lihat apa yang ibu bawa. Ini anggur goji dan penis harimau. Minum sampai habis. Bu, ngapain bawa ini? Hai, Jaga kesehatan dari muda. Jangan kayak bapakmu, udah nggak berguna baru ingat mau suplemen. Bapakmu nggak berguna? Kamu nggak boleh dengar urusan pribadi keluarga kami. Anak ini, apa milikmu atau milikku? Udah bertunangan, berarti sudah keluarga. Ya ampun, Bu, tolong pulang dan istirahat. Kami juga perlu istirahat. Enggak, ibu harus lihat kalian habiskan dulu baru pergi. Ibu sengaja siapkan ini buat kalian. Tante, saya sudah habiskan semuanya. Anak ini, nafsu makannya bagus sekali. Sampai minum jatah Yusheng juga. baiklah. Kalau gitu, ibu nggak ganggu kalian berdua lagi. Presiden Su. Kamu mau ngapain? Presiden Su, bisa bantu saya? Saya tidak bisa bantu. Urus sendiri. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Dan kamu ada di depan saya, menggoda saya setiap saat. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Jadi, saya sebegitu menariknya di matamu. Lupakan, saya tidak peduli. Lakukan sendiri. Kalau begitu, saya akan mulai sekarang. Ah, Berhasil check-in di pipi kanan Su Yusheng, kekuatan keluarga bertambah 100. akhirnya berhasil, puas? Cuma segitu? Saya tidak merasakan apa-apa. Apa anggur yang ibu saya berikan itu palsu? Anggur palsu? Presiden Su, kenapa kamu terlihat sangat kecewa? Siapa yang kecewa? Keluar dari sini. Hei, Presiden Su, buka pintunya. Pergi sana. Menginap di hotel saja malam ini. Siapa itu? Ah, untung saya bereaksi cepat, kalau tidak pasti ketahuan. Berhasil check-in di kamar tidur Sumen. Hadiah, 1 voice changer. Suman. Waktunya pergi. Xing Hui, kenapa baru pulang sekarang? Sial, aku mati. Kamu melamun apa? Bukannya kita sudah sepakat? Kamu membantuku dapatkan tanah di barat kota itu, dan hari ini aku akan memberimu hadiah yang pantas. Menyimulasikan suara Lu Xinghui. Man-man. Apa? Man-man, kita belum bertunangan, apa ini pantas? Membantuku dapatkan tanah di barat kota itu sama saja membantuku dapatkan dukungan gubernur. Apa artinya pijat kecil dibandingkan itu? Oh, jadi cuma pijat. Man-man. Karena tanah itu sangat penting, kamu harus simpan surat tanahnya dengan aman. Jangan khawatir, surat tanahnya ada di sini, di atas tempat tidur. Bahkan jika tunangan Su Yusheng itu mata-mata, mustahil dia bisa mencurinya tanpa kusadari. Man-man, bahumu terasa agak kencang. Aku memang agak lelah belakangan ini. Man-man, tahan ya, aku akan pakai tenaga lebih kuat sekarang, oke? Teknikmu bagus sekali, Xing Hui. Besok, kau akan menyaksikan sendiri.
bagaimana aku mengalahkan Su Yusheng dan tunangannya yang tak berguna, lalu mendapatkan dukungan gubernur. Pasti, haha. Posisi kepala keluarga pasti jadi milikmu. Sayang, biar aku yang pijit sisi yang satunya. Silakan saja sombong, akulah yang akan mengambil akte tanahmu. Aduh. Sayang, aku sudah lama memijit, jadi haus. Kau haus, aku ambilkan air untukmu. Pijit lagi sebentar. Aku tidak tahu kalau kamu jago sekali memijit. Sayang, jangan begitu. Biar aku ambil air dulu, nanti aku lanjutkan lagi. Air apa yang lebih lembab daripada aku? Minumlah aku. Nggak usah, aku mau Hello Kitty. Check-in di pipi kiri Sumen, kekuatan keluarga bertambah 100. Itu juga bisa, Yusheng. Semua ini kulakukan untukmu. Nyebelin. Check-in di pipi kanan Sumen, kekuatan keluarga bertambah 100. Ya ampun. Nakal. Cepat ambilkan air, aku juga mau minum. Oke, haha. Siapa di sana? Jangan bergerak. Kok cepat banget pulangnya? Cepat? Kalau nggak cepat, aku nggak bakal tahu kalau rumahku lagi dirampok. Sementara aku di sini disuruh-suruh ambil air buat kamu. Lu Xinghui. Kalau nggak mau ambil air, bilang aja. Apa sih masalahmu? Kamu yang ngomong ngawur dan ganti topik? Kamu selingkuh di belakangku, jangan kira aku nggak tahu. Lu Xinghui, omong kosong kamu. Kamu pikir aku sama kayak kamu? Aku nggak peduli soal kelakuan kotor kamu, malah kamu yang menuduhku sembarangan. Masih bilang nggak selingkuh? Mana surat tanahnya? Kamu kasih surat tanahnya ke siapa? Suman, kamu benar-benar mati-matian buat pacarmu, ya? Lu Xinghui. Kalau kamu nyesal ngasih tanah di barat kota itu, bilang aja. Ngapain cari-cari alasan, lagi pula aku juga nggak butuh. Aku yang cari alasan, kamu bilang nggak ngasih surat tanah ke pacarmu? Gaknya? Jangan-jangan diambil sama si Guchen itu? Gimana kalau surat tanahnya masih ada di dalam? Kalau surat tanahnya masih ada, aku makan tai. Oke. Lu Xinghui, kalau hari ini kamu nggak makan tai, kamu cucuku. Setuju. Aneh, sumpah tadi aku lihat nggak ada apa-apa di dalam. Hai, Man-Man, aku salah tadi. Seharusnya aku tidak mencurigaimu. Ini semua salah Guchen si bajingan itu, ular berbisa. Pukulan yang dia berikan hari ini bikin aku gegar otak. Aku jadi berhalusinasi. Yes ya, Guchen, aku jadi berhalusinasi. Lu Xinghui, kurasa kamu memang benar-benar berhalusinasi. Kamu pikir aku tidak punya pilihan selain menikahimu? Biar ku katakan, Lu Xinghui, kamu bukan satu-satunya anak sah keluarga lu, aku bisa ganti kapan saja. Hai, Man-Man, kamu, tolong, jangan ganti aku, ya, aku benar-benar setia padamu. Kalau begitu, tergantung penampilanmu besok. Jangan khawatir, aku sudah mengatur segalanya untuk upacara penyambutan gubernur besok. Aku sudah menyuruh orang untuk menyergap Guchen di gerbang. Begitu melihatnya, mereka akan langsung menangkap dan memberinya pukulan berat. Lalu tuangkan air cucian di kepalanya. Terakhir, gantung dia di pohon di taman. Hahaha. Bagus. Buat dia melawan kita. Lihat saja, apakah Su Yusheng masih mengakuinya sebagai tunangannya besok. Dan lagi, dengan gubernur yang akan inspeksi besok. Meski Guchen tidak senang, dia tidak berani buat masalah. Dasar pasangan mesum. Baiklah, Man-Man, kamu ganti baju, aku akan keluar merokok, nanti, aku akan ajak kamu ke jamuan kenegaraan Haicheng dan minta maaf dengan benar padamu.
Ya ampun, Teleponnya berdering, kenapa kamu tidak mengangkat? itu bukan HP-ku, punyamu kali. Punya siapa? Angkat saja, nanti ketahuan. Takut apa? Halo? Su Yusheng. Suman, kenapa kamu yang angkat? Nah, Su Yusheng, kamu licik sekali ya. Menaruh HP ini di kamarku untuk menguping. Katakan, sudah berapa banyak yang kamu dengar? Suman, berhentilah bicara sembarangan dan menuduh orang. Kamu cuma anak haram orang luar. Mengalahkanmu itu mudah bagiku. Buat apa aku pakai cara-cara seperti itu? Baiklah, Su Yusheng, tunggu saja. Besok aku buat kamu berlutut dan memohon padaku sambil menangis. HP-ku. Man, jangan marah. Tadi kamu juga curiga padaku, kan? Tidak, Man. Masa sih aku curiga sama kamu? Hei, Man, tunggu aku. Mau melawanku, dan kamu hancurkan HP-ku, makan tuh ingusku? Aduh. Siapa kau? Mengejutkan orang di tengah malam begini. Satu malam begini? Saya Nani Wang. Nona kedua baru saja keluar, saya di sini untuk membereskan kamarnya. Suami Nona pertama, kenapa? Kenapa kau ada di kamar Nona kedua? Aku. Oh, jangan khawatir, saya tidak akan bilang siapa-siapa. Kau tahu? Tuan muda, main serong dengan Nona pertama dan Nona kedua sekaligus? Jangan asal bicara. Berhasil check-in di pipi kanan Nani Wang, kekuatan keluarga bertambah 100. Check-in sama orang setua ini? Sistem, kau benar-benar tidak punya standar. Nani Wang, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Bolehkah aku menyentuhmu? Astaga, Tuan muda, main serong saja belum cukup? Di usia saya, jangan bercanda seperti ini. Main serong? Bukan seperti yang kau pikirkan? Kemana sih Gu Chen perginya? Kenapa HP-nya ada di Suman? Wah, tidak baik. Jangan-jangan Suman menyuapnya dengan harga lebih tinggi. Aku harus cepat-cepat mencarinya. Tuan muda, kalau Nona pertama tahu soal ini, tidak baik kan? Tenang, Nani Wang, dia tidak akan tahu. Ini, aku akan bayar kau. Sekali saja. Aku akan sangat lembut. Gu Chen. Nona muda tertua, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu tuan muda, dia yang merayu saya. Hei, merayu? Kenapa bilangnya kasar begitu? Saya jelas sedang menangani urusan serius. Kamu tidak mengerti, cuma sentuh wajahmu aja, saya jadi. Aduh, sakit. Sayang, cengkeramanmu kuat juga. Gu Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Buang umurnya berapa? 60? Kamu masih berani macam-macam sama dia. Sekarang kamu yang menilai dari penampilan. Buang tidak terlihat setua itu, paling-paling 50 tahunan. Buang, Aku yang menilai dari penampilan, kamu yang tidak punya standar. Aku tidak mau kamu masuk kamar, jadi kamu malah ganggu petugas kebersihan. Dan kenapa ponselmu ada di tempat Suman? Apa dia menyuap kamu? kamu mikir apa sih? Apa aku orang seperti itu? Aku pergi mengumpulkan informasi untukmu. Aku bahkan tidak sengaja merusak ponselku. Ini dia tanah pilihan itu. Awalnya aku ingin membelinya untuk membangun rumah mewah bagi gubernur, tapi ada yang duluan. Ini juga hadiah yang rencananya akan diberikan Suman kepada gubernur besok. Hadiah yang aku siapkan bahkan tidak 1/10.000 sebaik ini. Kalau Suman benar-benar memberi ini besok, aku pasti kalah. Gu Chen, kamu benar-benar banyak membantuku. Jadi, bagaimana kamu akan menghadiahiku? Hadiah apapun yang kamu mau, aku setuju. Kamu sendiri yang bilang, jadi malam ini. Hehe. Hehe. Kamu tidur di lantai, aku tidur di kasur. Gu Chen,
Gubernur yang baru ditunjuk datang memeriksa keluarga Su di hari pertamanya. Sungguh menghormati keluarga Su. Hei, aku kurang yakin. Katanya, pejabat baru itu ketat dalam tindakan pertamanya. Tindakan pertama itu mungkin saja menargetkan keluarga Su. Apakah ini berkah atau malapetaka? Masih harus dilihat, tergantung pada kinerja keluarga Su. Para tamu terhormat, kehadiran Anda hari ini sungguh memuliakan rumah saya yang sederhana ini. Kak Zhenbang, wajahmu berseri-seri, mengagumkan. Jika keluarga Su mendapat dukungan gubernur hari ini, kau harus menjaga kami di masa depan. Kau terlalu baik, Kak. Keluarga-keluarga terhormat di Haicheng berbagi suka dan duka, itu kewajibanku. Kak Zhenbang, bolehkah aku bertanya hadiah apa yang kau siapkan untuk gubernur? Aku sudah tua, satu kaki di liang kubur. Hal-hal seperti itu seharusnya diserahkan kepada generasi berikutnya. Hari ini, selain menyambut gubernur, aku juga ingin meminta semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Keluarga suku akan memilih kepala keluarga berikutnya. Ini putri keduaku, Suman, dan tunangannya, Lu Xinghui. Dengan rendah hati, kumohon bimbingan dan nasihat Anda semua. Man-man memberi hormat kepada semua paman. Salam hormat, para paman. Bukankah keluarga Su hanya punya putri sah bernama Su Yusheng? Benar, di mana Yusheng? Yusheng lah yang datang mengucapkan selamat ulang tahun padaku beberapa hari lalu. Kakak pasti sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Anak tak berguna ini. Apa yang lebih penting daripada menyambut gubernur? Kurasa dia memang terlalu tidak disiplin. Ayah, jangan marah, nanti Xinghui yang akan periksa. Mungkin kakak hanya tersesat. Tuan muda, Tuan muda, persiapannya bagaimana? ember-ember air cucian sudah siap, tinggal menunggu Gu Chen dan Su Yusheng muncul. Tenang saja, Tuan muda. Kali ini, kami pastikan mereka tidak bisa hadir di upacara penyambutan hari ini. Bagus. Xiao Lu, rajin sekali ya, keluar sendiri buang air cucian. Kalau orang luar lihat, dikira kakakku yang nakal sama kamu. Di rumah sendiri naik pesawat? Memang, aku punya caranya. Ini moda transportasi bangsawan, kamu mana ngerti. Kau cari masalah. Sudah, bertengkar di sini, memalukan. Mertua, Man-man, kamu harus berikan keadilan untukku. Aku baik-baik menunggu mereka di gerbang, baru saja masuk, langsung disiram dengan air cucian. Man-man, Jangan mendekat. Seseorang, bawa dia pergi dan mandikan, memalukan sekali, dan bersihkan ini. Jangan sampai mengganggu pandangan gubernur. Man-man, setelah aku bersih, aku akan mencarimu. Gu Chen, tunggu saja. Tidak berguna. Memalukan sekali, maafkanlah ledakan emosi ini. Tidak apa-apa, yang muda memang ceroboh, itu wajar. Yang tahu mungkin mengira kakak iparku hanya sembrono, yang tidak tahu mungkin mengira keluarga Su punya dendam terhadap gubernur. Kakak tidak perlu khawatir, Lu Xinghui itu dari keluarga Lu. Kalau ada masalah, itu salah keluarga Lu yang mendidiknya buruk. Apa hubungannya dengan keluarga Su kita? Bagaimanapun, Lu Xinghui terlibat masalah karena membantu kakak. Kakak, sebaiknya kakak periksa dia daripada mengucapkan kata-kata sarkas. Jangan khawatir, aku akan menghibur gubernur dengan baik. Dia punya tangan dan kaki, mengapa aku harus peduli? Tapi kakak begitu sombong, aku tidak berani membiarkanmu menyambut gubernur. Kalau kakak menyinggung gubernur, kakak mungkin akan menjerat keluarga Su kita. Kakak ada benarnya, lagi pula, aku adalah keturunan darah keluarga Su. Wajar saja kalau aku menjerat keluarga Su. Kalau kakak yang menyinggung gubernur, kakak mungkin tidak bisa menjerat keluarga Su. Kamu. Kakak selalu begitu sombong, naik helikopter meski jaraknya sangat dekat. Gaya kakak lebih wah daripada gubernur. Apa kakak mencoba mengintimidasi gubernur? Cukup. Berhenti bertengkar. Lihat situasinya. Apakah kalian tidak punya rasa sopan santun dan hormat pada yang lebih tua?
Sopan santun dan rasa hormat bukan hanya soal kata-kata. Beberapa orang menunjukkan rasa hormat di permukaan, tapi menyiapkan ember sampah di gerbang. Siapa tahu mereka sedang berkomplot melawan gubernur. Kamu? Gubernur sudah tiba. Keluarga Su, bersama keluarga bangsawan Hai Cheng, menyambut gubernur. Ya? Kenapa gubernur tidak turun dari mobil? Apa dia mencoba mengintimidasi kita? Ayah, apa gubernur ingin ayah membukakan pintu mobil untuknya secara pribadi? Su Zhenbang, kepala keluarga Su, menyambut gubernur. Silakan turun dari mobil. Beraninya, mundur. Apa yang terjadi? Kalau Zhenbang saja tidak bisa membujuk gubernur untuk turun, siapa di sini yang bisa? Apakah etiket kita kurang? Saya sudah menyiapkan hadiah yang besar. Mungkin ini bisa membujuk gubernur. Lalu apa yang kau tunggu? Cepatlah, keponakan, ini tergantung padamu. Suman dari keluarga Su menyerahkan akta untuk 100 hektar di lokasi Prime Hai Cheng. Saya mohon gubernur untuk turun. Kau pegang tisu berisi ingus, menyebutnya akta? Kau menukar akta dengan tisu berlendir. Kau terlalu jahat. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan seseorang yang melebih-lebihkan diri sendiri. Konyol, kalau aku tidak bisa membuka pintu mobil, kau pikir kau bisa? Kalau aku bisa membuka pintu dan membiarkanmu bertemu gubernur, lalu apa? Kau mau apa? Kalau aku bisa buka pintu mobil itu. Mulai sekarang, setiap kali kau lihat aku, kau harus merendahkan diri. Berani taruhan? Gu Chen, kamu memang jagoan ngomong besar. Buat apa aku bertaruh sama kamu? Itu masih lebih baik daripada kau yang memalukan keluarga Su dengan meminta-minta tanpa malu. Diam. Apa aku juga sudah mempermalukan keluarga Su? Setidaknya Man-Man masih berusaha untuk keluarga Su. Kalau kamu, mana bisa dibandingkan dengan Man-Man? Karena aku bisa buka pintu mobil dan mengantarmu ketemu gubernur. Baiklah, aku terima taruhan itu. Kalau kamu tidak bisa buka pintunya, kamu harus batalkan pertunangan dengan adikku dan pergi dari keluarga Su. Setuju? Sepakat. Bertengkar sih biasa. Tapi apa kamu benar-benar akan melakukannya? Gubernur ini jelas mau mengintimidasi Hai Cheng. Buat apa pergi dan mempermalukan diri sendiri? Jangan khawatir. Ingat, aku bahkan bisa buka pintu brankas. Pintu mobilnya memang terkunci. Cuma pura-pura aja. Check-in. Berhasil check-in di kendaraan Wakil Jenderal Hai Cheng, Qin Cheng. Kekuatan keluarga bertambah 100. Dia benar-benar berhasil membukanya. Masa sih? Dia benar-benar berhasil membukanya. Wakil Jenderal Hai Cheng. Orang ini sama sekali bukan gubernur. Selamat datang, Yang Mulia Gubernur. Silakan menuju ke ruang jamuan. Kami sudah siapkan pesta penyambutan untuk Yang Mulia. Yang Mulia, apakah ada kekurangan dalam sambutan kami? Mengapa Yang Mulia enggan turun dari mobil? Katanya Hai Cheng kota yang sopan santun. Tapi dari yang kulihat hari ini, biasa saja. Gu Chen, tidakkah kau dengar gubernur bilang kita kurang sopan santun? Kenapa kau tidak segera bersujud dan minta maaf pada Yang Mulia? Urus saja urusanmu sendiri. Kamu. Ingat taruhan kita tadi, kamu kalah. Aku. Taruhannya belum selesai. Kau tidak berhasil membuat Yang Mulia Gubernur turun, jadi tidak sah. Baik, kau yang bilang. Gu Chen, kamu mau apa? Yang Mulia, pria ini adalah tunangan kakak saya, sangat tidak tahu sopan santun. Saya mohon maaf Yang Mulia. Saya akan menyuruhnya bersujud di hadapan Yang Mulia. Omong kosong. Mana mungkin saya berani menerima sambutan yang begitu meriah? Jika kalian terus bersikap formal seperti ini, saya akan pergi sekarang juga. Abaikan saja mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, dan tidak paham sedang berbicara dengan siapa. Kamu. Akhirnya,
Ada juga orang di keluarga Su yang masih punya akal sehat. Kalau gubernur tahu saya lancang seperti ini, pasti saya akan dihukum. Mereka sedang bicara apa? Aku tidak mengerti. Dan kenapa, Yang Mulia, begitu sopan pada Gu Chen ini? Sekumpulan orang bodoh. Ini adalah wakil Jenderal Hai Cheng. Kalian membungkuk seperti itu padanya, tentu saja dia tidak berani turun. Apa? Dia bukan gubernur? Suman, ingat taruhan kita, jangan-jangan mau mengingkari? Jadi, mau main paksa lagi? Itu tidak akan mempan denganku? Mas bercanda. Man-Man tentu akan menepati taruhannya. Mulai sekarang, Man-Man akan berhati-hati dalam ucapan dan tindakan di depan kakak dan kakak ipar. Kau memang hebat. Sejak kecil, aku belum pernah melihatnya mundur seperti itu. Jangan khawatir. Selama aku ada, aku akan membuatnya patuh. Bolehkah saya bertanya, Tuan, apa identitas Anda? Mengapa Yang Mulia Gubernur belum tiba? Yang Mulia masih dalam perjalanan ke Hai Cheng. Sebagai wakil Jenderal Hai Cheng, saya datang lebih dulu untuk memeriksa. Dan masih dalam perjalanan ke Hai Cheng, saya khawatir Anda mungkin menyinggung Yang Mulia. Sepertinya pilihan saya datang hari ini tepat. Anda sangat bijaksana, Tuan. Bolehkah saya bertanya, apa yang disukai Yang Mulia Gubernur, agar kami dapat menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah dengan baik? Saya tidak tahu lebih banyak dari Anda. Saya baru menerima perintah kemarin. Gubernur ini tiba-tiba datang ke Hai Cheng. Latar belakangnya pasti luar biasa. Jadi, Yang Mulia juga keturunan bangsawan? Tentu saja. Tuan, silakan masuk ke dalam. Kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Yang Mulia. Kami menghargai pendapat Anda untuk memastikan kami tidak melanggar etiket saat beliau tiba. Kami juga punya hadiah untuk ditawarkan. Silakan, lihatlah. Baiklah. Sangat baik. Saya akan bantu menilainya, agar Yang Mulia tidak meremehkan Hai Cheng kita. Silakan, silakan, silakan. Gu Chen, kunang-kunang berani menyaingi bulan? Hanya sosok seperti gubernur yang bisa dianggap bangsawan sejati. Tunggu saja, aku akan membuatmu malu habis-habisan. Tuan, bagaimana pendapat Tuan tentang lukisan warisan keluarga saya yang berusia 200 tahun ini? Apakah tidak pantas untuk memberikannya kepada Yang Mulia? Dan punya saya, anggur penghormatan kekaisaran yang berusia 300 tahun. Bisa diterima. Meskipun hadiah kalian bukanlah harta karun yang langka, mereka tidak pantas. Saya akan bantu kalian menyerahkannya. Bagus, cara kami sederhana. Mohon maafkan kami. Bagaimana dengan hadiah keluarga Su? Sebagai tuan rumah, kalian tidak bisa hanya menyamai apa yang mereka tawarkan. Tentu saja. Kalian berdua, hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Tunjukkan. Su Yusheng telah menyiapkan sertifikat tanah untuk Yang Mulia. Silakan, Tuan, berikan pendapat Anda. 100 hektar di lokasi strategis, sempurna untuk membangun kediaman gubernur, lumayan. Pertimbangan yang baik. Putri Anda, Man-Man, juga telah menyiapkan sertifikat tanah untuk Yang Mulia. Silakan, Tuan, lihat. Menarik. Kalian berdua menyiapkan sertifikat tanah. Menarik? Hah? Aku jelas-jelas memasukkan tisu bekas ingus. Ada apa ini? Jika keluarga Su kalian tidak mampu memberi hadiah, katakan saja, mengapa menyerahkan dua sertifikat yang sama persis? Apa maksudnya ini? Apa yang terjadi? Ya, beritahu kami, saudari dan ipar tersayang. Kamu sudah tahu dari awal? Su Yusheng, kamu pasang alat penyadap di kamarku. Kira aku tidak akan bersiap? Aku sudah menukar suratnya tadi malam, yang kamu pegang cuma selembar kertas sampah. Anak durhaka, berani melakukan perbuatan keji seperti ini. Bapak, orang ini mencoba mencuri hadiahku untuk Yang Mulia Gubernur. Tangkap dia. Aku paling benci orang yang suka berkomplot. Penjaga. Tangkap kedua orang ini, jangan sampai mengganggu pandangan Yang Mulia. Wah, gimana sekarang? Kekuatan keluargaku sekarang cuma gang kapak. Tidak mungkin melawan pasukan reguler. Kekuatan keluarga tuan rumah saat ini 1.900. Mencapai 2.000 memungkinkan peningkatan kekuatan keluarga. Ah, bagus, pinjam wajahmu. Berhasil check-in di pipi kiri Wakil Jenderal Qin Cheng.
Kekuatan keluarga bertambah 100. Kekuatan keluarga tuan rumah telah mencapai 2000. Peningkatan berhasil. Identitas tuan rumah ditingkatkan menjadi Gubernur Haicheng. Gu Chen, kau sudah gila? Mau menghancurkan keluarga Su? Hari ini, aku sendiri yang akan mengikatmu dan menyerahkanmu kepada Yang Mulia untuk dihukum. Hei, Senjata itu berbahaya. Hati-hati, hati-hati. salam Yang Mulia Gubernur. Salam hormat, Yang Mulia Gubernur. Gubernur? Di mana Yang Mulia? Kalian buta? Yang Mulia Gubernur ada di sini. Segera beri hormat. Apa kalian bercanda? Gu Chen itu gubernur? Gu Chen, kau tahu hukuman untuk meniru-niru Yang Mulia? Apa? Apakah aku tak pantas jadi gubernur? Su Yusheng, cepat nasihati suamimu yang baik itu. Kau mau bikin ayahmu mati kesal? Gu Chen hanya bercanda, semuanya, jangan anggap serius. Kamu ngapain? Kalau mau bantu aku, jangan asal bicara. Serahkan padaku. Aku akan pastikan kau jadi kepala keluarga. Tuanku tidak bercanda. Mulai sekarang, segala kekuasaan di Haicheng berada di tangan tuanku. Wakil Jenderal Haicheng Qin Cheng, dari garis utama keluarga Qin. Kemarin, setelah tahu aku ditempatkan di Haicheng untuk memeriksa keluarga Su, ingin buat kesan baik padaku, dia mencari cara. Dan mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapanku hari ini. Tiba di keluarga Su lebih dulu dariku untuk mengintai tempat. Wakil Jenderal Qin Cheng memberi hormat pada Yang Mulia Gubernur. Hamba berani bertindak. Hukumlah hamba, Yang Mulia. Sudah sifat manusia. Ada kesalahan apa? Yang Mulia sungguh lapang dada. Atas nama Haicheng, hamba menyambut kedatangan Yang Mulia. Saudara Su, katakan yang sebenarnya, apa keluargamu benar-benar dapat gubernur jadi menantu? Gu Chen memang selalu mengaku sebagai bangsawan. Benarkah dia Yang Mulia Gubernur? Mulai hari ini, saya, Gu Chen, adalah gubernur Haicheng. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih Haicheng. Saya masih muda, saya mohon bimbingan dan dukungan Anda. Yang Mulia masih sangat muda sudah memimpin suatu wilayah. Benar-benar pahlawan muncul dari kalangan muda. Dengan kehadiran Yang Mulia, Haicheng memiliki pemimpin. Segala sesuatu pasti akan semakin membaik. Benar. Jadi, kepala keluarga Su, apakah Anda ingat perjanjian kita di rapat keluarga? Bukankah sudah waktunya Yusheng mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga Su? Ayah, jangan tertipu olehnya. Tidak mungkin dia gubernur, dia palsu. Jangan ada yang percaya padanya. Palsu? Maksudmu apa? Suman, kenapa kamu begitu keras kepala? Yang Mulia memiliki pengawal dan bisa mengakses berkas saya. Kalau dia bukan gubernur, lalu siapa dia? Pak, Gu Chen ini penuh tipu muslihat. Jangan biarkan dia menipu Anda. Kemarin, orang-orang ini adalah anggota Gang Kapak. Hari ini, mereka jadi pengawal pribadi gubernur. Bagaimana mungkin? Kalau menurut saya, mereka semua adalah aktor. Itu benar, Pak. Kemarin, mereka datang ke rumah saya berpakaian preman dan membuat onar. Dan sekarang, mereka adalah pengawal pribadi gubernur. Mereka pasti palsu, pengawal. Tangkap mereka semua. Apa yang terjadi di sini? Meniru-niru pejabat tinggi adalah kejahatan yang dihukum mati. Yang Mulia, saya percaya pada Anda. Tapi lihat ini. Bisa kami lihat surat penunjukan Anda? Apa susahnya menunjukkan surat penunjukan? Penjaga, keluarkan dan tunjukkan pada mereka. Lapor, Pak. Kami mengambil jabatan dengan terburu-buru dan tidak membawa surat penunjukan. Tidak membawanya? Aku. Tidak membawanya? Kenapa kamu teriak-teriak bilang tidak membawanya? Tuan, jangan khawatir. Saya akan pergi bersama seseorang sekarang untuk mengambil surat penunjukan itu. Ayo pergi. Kalian semua dengar. Mereka kembali untuk mengambil surat penunjukan. Mereka akan tunjukkan saat kembali. Sudah waktunya, Paman Su. Sebaiknya Anda lanjutkan saja upacara suksesi kepala keluarga Su. Gu Chen, di saat seperti ini, kamu masih mau menipu orang.
Sungguh kemalangan bagi keluarga saya. Semuanya, maafkanlah kejadian memalukan ini. Hari ini saya akan mendisiplinkan keluarga saya. Penjaga, Ayah, biarkan aku jelaskan. Su, berani sekali kamu. Su Zhenbang, suruh anak buahmu mundur. Apa keluarga Su mau memberontak? Berhenti, sekarang. Berhenti. Yang mulia, saya minta maaf telah menakuti Anda. Nanti, saya akan secara pribadi mengadakan jamuan untuk meminta maaf. Di seluruh Haicheng, Anda yang paling bijaksana. Kalian pada ngapain berdiri di sini? Tidak dengar perintahku? Cepat siapkan jamuannya. Persilakan Yang Mulia duduk. Menghina Yang Mulia sama saja dengan menghina aku. Iya. Mari kita makan dulu. Urusan bisnis bisa dibicarakan nanti. Yang Mulia, saya 90% yakin Gu Chen ini gubernur palsu. Kenapa masih mengundangnya ke jamuan? Kepala keluarga Su, 90% bukan 100%. Lebih baik berhati-hati sampai surat penunjukan itu tiba. Tapi, ini menyangkut posisi saya sebagai kepala keluarga. Saya. Hah? Sekarang kamu berani melawan perintahku? Keluarga Su isinya orang-orang bodoh. Walaupun kita belum bisa membuktikan Gu Chen asli saat ini, kita juga belum bisa membuktikan dia palsu. Kalau dia asli dan kita menghina gubernur, kita celaka. Dia? Silakan. Gu Chen, walaupun kurasa kita takkan pernah melihat surat penunjukanmu, demi menghormati Jenderal Qin, aku akan mengundangmu ke jamuan. Tapi soal posisi kepala keluarga Su, jangan ikut campur. Kita akan bahas itu setelah surat penunjukanmu tiba. Bagaimana kalau aku memaksa kamu memutuskan sekarang juga? Kamu, Gu Chen, beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahku. Anak muda suka pamer. Aku bisa memahaminya. Tapi aku sekarang memberimu jalan keluar, dan kamu tidak mau menerimanya. Saat kamu benar-benar terbongkar, kamu akan menyesal. HMPHF. Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Tunggu saja sampai surat penunjukanku tiba, lalu kita lihat siapa yang menyesal. Di hari yang penting ini, menyebut-nyebut peti mati sangat tidak membawa keberuntungan. Mari kita mulai saja pesta makannya. Aku lapar. Betul. Yang Mulia, Patriark Su, mari kita berdua mundur selangkah, duduklah dan bicarakan perlahan-lahan, jangan merusak niat baik kita. Silakan. Aku cuma berusaha memperjuangkan hakmu, kenapa kamu menarikku? Kalau kubiarin kamu terus ngomong sembarangan, kamu bisa klaim seluruh dunia. Mulai sekarang, jangan bicara tanpa izinku, nanti aku urus kamu. Baiklah. Yang Mulia. Bolehkah aku bertanya, siapa yang memerintahkan Yang Mulia untuk menjabat di Haicheng? Jenderal Qin sedang bicara padamu. Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu yang bilang jangan bicara. Kamu yang bicara. Tuan saya tidak perlu perintah dari siapapun. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Begini caranya kalian semua bicara ngawur. Bukannya kamu yang suruh dia bicara mewakili aku? Kenapa kamu mencubitku? Maksudmu? Yang Mulia tidak menerima perintah dari siapapun, dia secara aktif meminta kabinet untuk menugaskannya ke Haicheng? HMPH, kabinet, mereka tidak layak memerintah tuan saya. Benarkah? Apakah keluarga Gu benar-benar sekuat itu? Dia bahkan tidak peduli dengan kabinet. Yang Mulia, apa pandangan Anda tentang sang permaisuri? Aku baru ingat, aku ada urusan yang belum selesai dengan Bu Chen. Kalian lanjutkan saja makan. Ayo pergi, cepat. Semuanya, aku baru ingat ada sebotol anggur tua yang bagus di kamarku. Aku akan ambil untuk dicicipi semua. Silakan, keponakan baik. Biar Jenderal Qin mencicipi anggur bagus keluargamu, Su. Presiden Su, pelan-pelan, kamu mau bawa aku kemana? Su Yusheng, aku ingin tahu rahasia apa yang kamu sembunyikan.
Kamu mau bawa aku kemana? Presiden Su, kenapa tiba-tiba menarik saya kembali? Siapa yang suruh kamu bicara sembarangan? Kalau saya tidak menarikmu, tahu tidak berapa banyak kesalahan yang bisa mereka cari. Saya tidak bilang apa-apa, itu bawahan saya. Jangan banyak alasan, kamu tahu tidak berapa besar masalah yang kamu buat. Saya. Hei, Bukannya kamu seharusnya menyambut gubernur? Ngapain kamu di sini? Oh, ibu lanjutkan saja urusan ibu. Saya dan Bu Chen ada hal mendesak. astaga. Anak ini mendesak sekali di siang bolong. Sepertinya impian saya menggendong cucu tidak lama lagi terwujud. Hahaha. Ibu, jangan khawatir. Saya akan berusaha keras. Semoga berhasil. Berusaha keras? Apanya yang keras? Kamu, masuk ke kamar, nanti saya urus kamu. Sialan, Gu Chen. Ini semua salahmu. Karena kamu, saya bahkan tidak bisa menghadiri jamuan penyambutan hari ini dengan Man-Man dengan baik. Man-Man, kenapa kamu di sini? Jangan sentuh aku. Man-Man, apa kamu marah sama aku karena aku tidak menghentikan Gu Chen untuk menghadiri pesta hari ini? Aduh, maaf, Xing Hui. Aku tidak marah sama kamu. Pemilihan kepala keluarga tidak berjalan lancar. Aku lagi bad mood aja. Man-Man, mana mungkin aku marah sama kamu? Semua ini salahnya Gu Chen. Tapi sekarang aku sudah bisa menerimanya. Gu Chen itu, pura-pura jadi gubernur buat dukung kakakku. Gimana aku bisa saingin dia? Kalau menurut aku, lebih baik posisi kepala keluarga itu kuberikan saja ke kakakku. Emangnya Gu Chen seberani itu? Jangan khawatir, Man-Man. Aku akan buka kedoknya untukmu. Sudahlah, Xing Hui. Jenderal Qin saja tertipu dan mengakuinya sebagai gubernur. Kita nggak mungkin menang melawannya. Aku nggak mau ada apa-apa sama kamu. Man-Man, jangan khawatir. Ini Hai Cheng. Hai Cheng adalah markas keluarga Lu. Bahkan kalau Gu Chen benar-benar gubernur, dia nggak bakal bisa apa-apa sama aku. Baiklah, Xing Hui. Jangan lakukan hal bodoh. Aku khawatir sama kamu, makanya aku balik buat ngecek keadaanmu. Aku lega kamu baik-baik saja. Kalau gitu, aku balik dulu urus tamu-tamu. Oke, Man-Man, kamu duluan aja. Serahkan Gu Chen padaku. Ya. Su Yusheng, rahasia apapun yang kamu sembunyikan, biarkan Lu Xing Hui uji coba dulu untukku. Hai. Kau tarik aku kembali dengan buru-buru? Cuma untuk ini? Hai. Apa? Nggak bisa? Lihat betapa gelisahnya kau. Aku bahkan belum membantumu mendapatkan posisi kepala keluarga. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, tunggu sampai surat penunjukanku datang. Berhenti ngomong kosong. Kau mencoba kabur. Mengikat tanganku? Aku tidak setuju dengan itu, Presiden Su. Pertama kali kita bertemu, aku diikat. Sekarang kau ingin mengikatku lagi? Kau punya fetish SM, ya? Berhenti di situ. Sudah lupa kontrak yang kita tanda tangani? Pernikahan palsu dengan Presiden Su. Selama masa kontrak, aku harus menuruti semua perintah Presiden Su. Kau ingin melanggar kontrak sekarang? Baik, bayar denda. Oh, bukan, Presiden Su, itu bukan maksudku. Saat bekerja, panggil aku dengan jabatan. Sayang. Nah, baru benar. Jangan khawatir. Aku akan mengikatmu dengan baik. Hah? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu jago banget ikat tali ya? Sayang, kenapa kamu harus ikat aku? Nanti bakal banyak orang, aku takut kamu malu.
Orang lain? Kita mau lakukan hal mesum kayak gini? Presiden Su, aku nggak pernah tahu kamu berpikiran terbuka banget. Kalau mau cari sensasi, ya harus berpikiran terbuka. Keluarlah. Nona, Postur tubuh Nona ini mirip sedikit sama Mbak Wang. masa sih? Emang siapa lagi? Mbak Wang, ternyata benar kamu. Oh, Tuan Muda, udah, jangan banyak cakap. Ayo kita mulai. Hah? Sayang, ini hadiah atau hukuman? Jangan teriak-teriak. Pakai penutup kepala, nggak ada yang tahu kamu siapa, sama aja. Kalau ada yang perlu pakai penutup kepala, itu kamu. Ngapain nutupin aku kan ganteng. Sumbat mulutnya. Ah. Gu Chen, aku benar-benar menyesal nyeret kamu ke perebutan kekuasaan keluarga Su kami. Kamu berpura-pura jadi gubernur buat aku. Gu Chen, aku nggak pernah nyangka kamu bakal segini jauhnya buat aku. Tapi sampai di sini aja. Aku nggak bisa cuma nonton kamu mati. Meniru-niru gubernur itu kejahatan yang dihukum mati. Kamu harus pergi dari sini sebelum ketahuan. Ini 20 juta. Neni Wang, bawa dia keluar lewat pintu belakang. Cepat pergi, jauh-jauh dari Haicheng. Aku yang urus semuanya di sini. Nona, kamu juga harus jaga diri. Jangan khawatir, aku anak perempuan sah keluarga Su. Mereka tidak bisa berbuat banyak, pergilah sekarang. Aku tidak mau pergi. Presdir Su. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Lu Xinghui. Gu Chen, kamu malah datang sendiri ke hadapanku? Aduh. Kalau mau hidup, ikut aku dengan tenang. Aduh, Tuan Muda menghilang. Aku harus beritahu Nona. Jenderal Qin, kedepannya mohon terus dukung kami. Hahaha. Ah, tidak. Saya hanya prajurit kecil di bawah gubernur. Saya pergi kemanapun gubernur perintahkan. Terlalu rendah hati. Jadi, menurutmu apakah Gu Chen ini benar-benar sang gubernur? Kalau bukan, lalu di mana gubernur yang asli? Itu pertanyaan untuk adikku yang baik. Di mana suamimu yang baik itu? Dia tidak enak badan, jadi pulang lebih awal untuk istirahat. Oh, benarkah? Kau yakin dia tidak cuma mengambil kesempatan untuk kabur? Kakak bercanda. Apakah Gu Chen gubernur atau bukan, dia tetap tunanganku. Bahkan kalau dia benar-benar kabur karena bersalah, aku akan tanggung sendiri. Kakak benar-benar wanita tangguh, berani bertanggung jawab. HMPHF, bualan tak berguna. Tidak ada sedikit pun tanggung jawab yang diharapkan dari seorang kepala keluarga. Bagaimana aku bisa merasa yakin menyerahkan posisi kepala keluarga padamu? Kau memang tidak pernah berniat memberikannya padaku. Kau. Nona, berita buruk, Tuan Muda hilang. Hilang maksudnya bagaimana? Seseorang memukulku dari belakang sampai pingsan dan membawa pergi Tuan Muda. Kumpulkan orang, ikut aku mencari dia. Hei Kak. Tamu-tamu sudah semua datang. Kau buru-buru mau kemana? Lepaskan. Gu Chen diculik. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Diculik? Kalau menurutku, dia cuma kabur karena merasa bersalah. Hari ini, kau tidak kemana-mana, sampai memberi penjelasan pada semua orang. Saat ini, kebenarannya sudah sangat jelas. Gu Chen ini palsu. Hari ini kau tidak kemana-mana. Ini kesempatan baik untuk memutus hubungan dengan dia sepenuhnya. Lebih baik daripada menyusahkan keluarga Su kita saat gubernur yang asli datang. Ya ampun. Aku juga tidak menyangka akan tertipu. Jangan khawatir. Gu Chen menyamar sebagai gubernur, menipu orang di mana-mana. Kemanapun dia pergi, aku akan memburunya, dan membawanya ke pengadilan. Jenderal Qin, jangan salahkan diri sendiri.
Gu Chen cuma orang kampungan kelas rendah, dia ahli dalam menyamar. Dia akan melakukan apa saja untuk naik status sosial demi sedikit kekuasaan. Hah? Semuanya. Surat pengangkatan sudah didapat. Apa? Surat pengangkatan. Di mana tuan saya? Ini asli. Ada tanda tangan permaisuri dan stempel kabinet. Gu Chen benar-benar gubernur baru. Gu Chen benar-benar gubernur baru. Gu Chen benar-benar gubernur. Bagaimana mungkin Gu Chen jadi gubernur? Wah tidak, gubernur diculik. Ikuti aku untuk menyelamatkannya. Apa? Tuan saya diculik? Kalau sesuatu terjadi pada Yang Mulia, aku tidak akan memaafkan kalian semua. Semuanya, mari kita cari bersama. Benar. Kami juga akan mencari. Gu Chen ternyata gubernur. Keluarga Su kita hancur. Ayah, kau baik-baik saja? Man, katakan padaku, kalau aku dengan sukarela menyerahkan posisi kepala keluarga pada Yu Sheng, dan segera menikahkan Yu Sheng dengan Gu Chen, apa masih ada jalan keluar dari ini? Man, aku tahu, ini agak tidak adil untukmu. Tapi, aku harus memikirkan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Kamu bisa mengerti ayahmu, kan? Aku mengerti. Bagaimanapun juga, kepentingan keluarga di atas segalanya. Man, kenapa kamu kembalikan obatnya? Berikan padaku, berikan ke sini. Berikan. Kamu mau menyerahkan posisi kepala keluarga ke Su Yusheng, lalu untuk apa aku masih menyelamatkanmu? Ayah, coba mengerti aku juga. Bagaimanapun juga, kepentingan pribadiku juga di atas segalanya, kamu. Kau anak durhaka. Kamu mau membunuh ayahmu sendiri? Kamu bahkan bukan ayah kandungku, orang tua kandungku masih hidup. Seluruh cerita, aku jadi anak yatim karena menyelamatkanmu itu cuma rekayasa untuk mendapatkan harta keluarga Su. Kalau bukan karena Gu Chen muncul, aku sudah berhasil sejak lama. Hewan. Tunangan Yu Sheng adalah gubernur, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir soal itu, akulah yang menculik Gu Chen. Kalau dia bisa memihak kakakku karena parasnya, aku punya banyak cara untuk membuatnya memihakku. Kau akan dapat balasannya. Tolong. Seseorang, cepat. Ayah, bangun. Ayah. Tuan sudah pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Pada akhirnya, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Saat ini, hanya aku yang tahu di mana Gu Chen. Aku masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Segera blokir semua jalan di sekitar. Kalian beberapa, cari di sisi timur. Kalian beberapa, cari di sisi barat. Cari cepat. Berhenti di situ. Saudari, bukankah seharusnya kau mencari tunanganmu? Kenapa kau menghentikanku? Suman, kemana para penculik membawa Gu Chen? Aku bukan penculik, mana mungkin aku tahu? Aku sarankan kau mencari di tempat lain, lagi pula dia bukan tunanganku. Aku tidak akan buang waktu mencari dia. Kau. Gu Chen, pernahkah kau berpikir akan berakhir di tanganku? Hah? Bukannya kau cukup sombong? Ayo, teruskan. HNPH. Aku tidak menyangka kau bisa sebodoh ini. Apakah kau tahu hukuman untuk menculik seorang gubernur? Masih berpura-pura? Bicara. Apakah Su Yusheng yang menyuruhmu berpura-pura menjadi gubernur untuk membantunya berkampanye menjadi kepala keluarga? Aku yang asli. Buat apa aku harus berpura-pura? Tidak mau bicara? Baiklah, aku akan memukulnya keluar dari mulutmu. Berhenti. Man, kamu kenapa di sini? Aku baru saja menginterogasi Gu Chen.
Gu Chen kenapa ada di sini? Lu Xinghui, kamu sudah gila? Kok bisa kamu melakukan hal yang begitu konyol dan ilegal? Man, aku lagi bantu kamu. Kamu takut apa? Diam, aku tidak pernah minta kamu menculik Gu Chen. Sekarang lepaskan dia dan minta maaf sekarang juga. Man, kamu boleh pukul aku, kamu boleh bentak aku kuat. Tapi kamu mau aku minta maaf ke dia? Mustahil. Kamu tidak mau minta maaf? Baiklah kalau begitu. Lu Xinghui, pertunangan kita batal. Man, kamu putus sama aku demi dia? Dibandingkan aku, dia lebih buruk dari anjing. Aku mewakili keluarga Lu. Bukan itu latar belakang keluarga yang selalu kamu inginkan, keluarga Lu? Apa keluarga Lu kamu bisa menanggung kejahatan, menculik seorang gubernur? Maksudmu, Gu Chen memang benar-benar gubernur? Hah? Sudah lama aku bilang. Asli, terjamin? Tidak mungkin. Gu Chen lebih baik dari aku di mana? Kenapa dia yang harus jadi gubernur? Lu Xinghui, memang sudah begitu keadaannya. Ingat apa yang baru saja kamu katakan? Jarak antara aku dan kamu lebih besar dari jarak antara kamu dan anjing. Diam. Man, lagi pula, tidak ada yang tahu aku yang bawa dia. Kenapa tidak kita selesaikan saja? Bunuh dia. Man, aku melakukan semua ini untukmu. Begitu dia mati, tak ada yang bisa menghalangimu jadi kepala keluarga. Lalu kita bisa bersama? Baiklah, aku setuju. Sekarang lepaskan ikatanku dulu. Bagus, Man, tunggu aku akan bunuh dia sekarang juga. Aduh, Lu Xinghui, pikirkan keluargamu, jangan gegabah. Untuk Man, aku bisa mengorbankan segalanya. Karena cinta sejati itu tak ternilai. Cinta sejati memang tak ternilai. Sayangnya, kau tidak punya. Kakak ipar, kamu baik-baik saja, menyandra kamu itu sepenuhnya ide Lu Xinghui sendiri. Kamu sengaja datang untuk menyelamatkanku? Tentu saja. Sejak aku tahu kamu diculik, aku mencari kamu di seluruh kediaman keluarga Lu. Kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padaku? Sekarang kamu mau apa lagi? Bukannya karena taruhan kita, kalau kamu menang, mulai sekarang setiap ketemu kamu, aku harus merendahkan diri. Apa hubungannya taruhan itu dengan kamu yang nempel terus padaku? Taruhan ya taruhan. Kamu menang. Mulai sekarang, aku akan jadi selirmu. Maksudnya merendahkan diri itu gini? Aduh. Ada apa lagi? Punggungku keseleo waktu mukul Lu Xinghui tadi. Bisa gak kamu urutin? Cuma mukul orang bisa keseleo? Check-in di pinggang Sumen, hadiah, penguasaan tulang. Aduh, ini bakal bikin aku nggak bisa gerak paling nggak 10 hari, atau setengah bulan. Sana tiduran di sofa, aku pijitin yang enak. Hei, Presiden Su, kenapa kamu di sini? Kak, enak banget, jangan berhenti. Kalian berdua lagi ngapain? Oh, Kak, jangan salah paham, Kak tadi cuma ngerawat lukaku. Kamu nggak marah, kan? Aku, marah? Baru aja kamu bilang dia tukang bohong, sekarang kakak terdengar manis banget. Gu Chen, ada apa ini? Lu Xinghui nyulik aku. Suman ngejatuhin dia dan nyelamatin aku. Lu Xinghui itu tunangan Suman, kamu diculik. Gimana mungkin dia nggak ada hubungannya? Aku nggak percaya. Kamu bilang apa? Kamu percaya dia? Baru aja tadi, dia masih bersikeras kalau kamu itu penipu. Kak Gu Chen, tolong jangan bertengkar dengan Kak.
Aku paham kenapa Kak membenciku, tapi selama kamu percaya padaku, itu sudah cukup. Kamu panggil dia apa? Kak, Kamu. Kalau begitu, karena Yang Mulia sudah aman, kami akan pergi interogasi tahanan sekarang. Kami juga ikut bantu. Ayo pergi. Suman, katakan padaku, apa tujuan sebenarnya kamu mendekati Gu Chen? maksudmu mendekati apa? Aku cuma menyelamatkan Kak Gu Chen. Yu Sheng, Man, berita buruk. Ayahmu sakit kritis. Dia tadi baik-baik saja. Kok tiba-tiba ambruk? Ayah, ada apa? Saat kepala keluarga Su terkena serangan jantung, obatnya tidak ada di tubuhnya, ini menunda pengobatan, menyebabkan batuk darah dan pingsan. Di saat yang sama, pingsan dan sesak napasnya semakin parah. Dokter, bisa lebih langsung tidak? Baiklah, kalau begitu, saya akan langsung saja. Kepala keluarga Su tidak punya banyak waktu lagi. Kalian harus mempersiapkan pemakaman. Ibu? Bukannya bapak tua ini tiap hari minum anggur penis harimau dan goji kayak orang gila? Kok tiba-tiba bisa sekarat begini? Ayah, bangun, tadi pagi masih baik-baik saja. Kenapa ini, Ayah? Suman, jangan pura-pura peduli. Ayah tidak pernah pergi tanpa obatnya. Apa kau melampiaskan amarah karena gagal jadi kepala keluarga? Su Yusheng, jangan asal tuduh. Kamu yang ngotot berebut posisi kepala keluarga sampai bikin ayah marah begini, ini salahmu. Sudah, kalian semua. Kalian sungguh memalukan. Yang kalian pikirkan cuma posisi kepala keluarga. Apa kalian peduli ayah kalian hidup atau mati? Ibu, aku akan ikuti semua perkataan ibu. Aku tidak peduli apa yang dijanjikan Zhenbang padamu dulu. Sekarang, selama dia tidak bangun, posisi kepala keluarga tetap kosong. Siapa yang bisa membangunkan Zhenbang, akan dapat dukungan penuh dariku untuk mencalonkan diri sebagai kepala keluarga. Ibu, ayah sudah begini, kami juga ingin menyembuhkannya. Ibu harus terima kenyataan, jangan siksa ayah lagi. Biarkan dia pergi dengan tenang. Aku tidak peduli. Bertahun-tahun aku dan ayahmu menghadapi badai bersama. Pasti ada jalan kali ini juga. Cinta Ibu Su pada kepala keluarga sungguh mengagumkan. Pengetahuan saya terbatas, saya tidak bisa menyembuhkan kepala keluarga. Tapi saya tahu satu orang yang pasti bisa menyelamatkannya. Hah? Siapa itu? Dr. Sun. Mohon, Dr. Sun, perkenalkan kami, keluarga Su saya akan memberimu imbalan yang besar. Namanya Su Ruyun. Dia belajar di bawah seorang tabib suci nasional, dia memiliki sifat aneh dan tidak biasa. Saya hanya kebetulan tahu bahwa dia tinggal dalam pengasingan di Haicheng, saya pasti tidak bisa membujuknya untuk datang. Tidak ada cara lain? Ada cara lain, tapi tabib Shu tidak peduli uang. Dia peduli wanita cantik, saya khawatir hanya kecantikan seperti Nona di sini, yang bisa membujuknya dengan pergi sendiri. Apa? Kau ingin saya menukar kehormatan putri saya untuk nyawa suami saya? Apakah akan sia-sia bahkan jika saya menggunakan wewenang saya sebagai gubernur untuk mengundangnya? Yang Mulia, Anda sama sekali tidak boleh. Tabib Shu sombong dan meremehkan orang berkuasa, dia menolak bahkan banyak pangeran dan bangsawan. Jika Anda mencoba mengundangnya dan gagal, itu satu hal. Tapi menggunakan kekuatan untuk memaksanya bisa berbalik dan bahkan mengundang pembalasan. Bagaimana jika kita mengeluarkan uang untuk menyewa beberapa wanita cantik dari luar? Bisakah itu membawa Tabib Shu? Tidak mungkin. Tabib Shu lebih suka wanita muda dari keluarga baik. Wanita biasa dan vulgar itu mungkin bahkan tidak akan mendapat audiensi dengannya. Mengapa kau melihat saya, kakak ipar? Saya tidak akan pergi. Ini kartu nama Tabib Shu. Pengetahuan saya dangkal, saya hanya bisa menjaga kepala keluarga hidup selama 3 jam lagi. Apakah Anda pergi atau tidak? Putuskan cepat. Saya akan pergi dan mengundang Tabib Shu. Yu Sheng, kamu benar-benar akan pergi? Dr. Shu yang hebat ini terdengar seperti berita buruk, mungkin kita harus memikirkan cara lain. Gu Chen, kondisi ayah kritis. Jangan khawatir, aku cuma mau mengunjungi Dr. Shu. Aku tidak akan melakukan hal yang mengkhianatimu. Kalau dia benar-benar membawa pulang Dr. Su dan menyadarkan ayah, rahasiaku akan terbongkar.
Su Yusheng, kamu kan tunangan kakak ipar, kedengarannya baik kalau bilang cuma mau berkunjung, tapi kalau kamu benar-benar bertemu Dr. Shu, kamu mungkin tidak punya suara atas apa yang terjadi. Apa? Untuk mendapatkan dukungan ibu jadi kepala keluarga, kamu mau mengorbankan dirimu ke dokter mesum itu. Aku cuma mau mengunjungi Dr. Shu. Mengorbankan diri, terdengar sangat buruk. Baiklah, posisi kepala keluarga kuberikan padamu, kamu yang pergi menggantikanku. Kamu? Aku? Aku tidak mungkin pergi. Kakak iparku adalah gubernur. Aku yakin dia akan menemukan cara. Yu Sheng, mungkin lupakan saja. Kita tidak bisa mengorbankanmu untuk menyelamatkan ayahmu. Ibu. Ayah tiba-tiba sakit seperti ini mencurigakan. Aku akan menyelidiki. Gu Chen, kamu tunggu di sini dan jaga ayah. Aku pergi dulu. Host, silakan lanjutkan check-in. Kumpulkan 2000 poin untuk membangkitkan identitas Saint Dokter Nasional. Yu Sheng, tunggu. Sudahlah. Aku akan tunggu sampai aku membuka identitas tabib nasional sebelum memberitahu Yu Sheng. Si Jalang Su Yusheng itu benar-benar tega sampai segitunya. Dia lebih memilih meninggalkan Gu Chen dan pergi ke tabib Shu. Aku harus cari akal. Aku nggak bisa cuma menunggu saja. Bibi Su, jangan terlalu khawatir. Aku akan gunakan wewenangku sebagai gubernur untuk coba cara lain. Oke. Kamu anak yang baik sekali. Yu Sheng tidak salah pilih. Su Yusheng, karena kamu yang meninggalkan Gu Chen duluan, aku nggak akan sungkan lagi. Ikut gubernur itu 100 kali lebih baik daripada ikut tabib Shu manapun. Kalian berdua, ikuti dia diam-diam. Selidiki identitas tabib Shu dan pastikan Yu Sheng aman. Siap. Tidak masalah, kepala keluarga. Suman, kenapa? Kak, punggungku sakit sekali. Tadi pijatnya belum selesai, kamu kan jago, lanjutin dong. Tunggu, mau kemana kita? Nggak bisa di ruang tamu saja? Dengan keahlian medisku sekarang, ini akan cepat selesai. Kak, hal seperti ini nggak bisa dilakukan di luar. Suman, kita tidak boleh seperti ini. Aku ini kakak iparmu. Kak, kamu mikirin apa sih? Aku cuma mau ngobrol aja sama kamu sambil kamu pijitin aku. Mau ngobrol tentang apa? Oh, Santai aja, Kak. Katanya kan, saudara perempuan itu punya ikatan. Kakakmu ninggalin kamu buat pergi ke tabib Su, sebagai adiknya, bukankah aku harusnya menghibur kamu menggantikan dia? kamu mau menghiburku untuk kakakmu? Tapi kenapa? Kakakmu ninggalin kamu buat pergi ke tabib Su. Pasti kakak cemburu, kamu kan gubernur Haicheng. Kalau kamu marah, keluarga Su kami tidak akan sanggup menanggungnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan melampiaskannya pada keluarga Su. Yu Sheng cemas ingin menyelamatkan ayahnya, aku mengerti. Sebagai tunangannya, tentu saja aku harus pengertian. Kakak, kamu benar-benar lapang dada. Kakakku terlalu fokus sama kariernya. Dia akan lakukan apa saja demi posisi kepala keluarga. Tidak seperti aku cuma tahu bagaimana caranya kasihan sama kamu. Kalau punggungmu sudah merasa lebih baik, aku pergi dulu. Tunggu. Ayo kita mulai pijatnya sekarang. Ayo. Urut tulang sedikit lebih sakit daripada pijat biasa, kamu harus tahan ya. Kak, aku siap. Silakan. Wah, kakak ipar, pelan-pelan. Kalian berdua. Sedang apa kalian berdua? Tante, jangan salah paham. Aku sedang mengurut tulang Suman. Punggungnya terkilir saat berusaha menyelamatkanku tadi. Oh, cuma pijat ya, bikin kaget saja. Jangan macam-macam di belakang Yu Sheng, ya? Tante, jangan khawatir. Aku tidak punya niat buruk terhadap Suman. Bagus. Aku orang kolot. Aku orang yang tradisional. Tentu saja aku tahu itu. Keluarga Su sudah turun-temurun keluarga terpelajar. Karena aku memilih Yu Sheng sebagai tunanganku, pasti aku akan bersikap baik. Aku juga orang yang tradisional. Tradisional itu bagus. Asal kamu melamar dengan benar, dengan semua formalitas yang disiapkan, Man-Man bisa jadi selirmu. Itu agak terlalu tradisional, ya?
Ibu, mana mungkin aku merebut suami kakak sendiri? Bukannya itu malah merusak hubungan mereka? Hei, mana mungkin merusak? Cuma kamu ikut bergabung dengan mereka. Gu Chen adalah gubernur Haicheng. Punya banyak istri dan selir itu hal yang biasa, kan? Ya, Bu. Bu, jangan ngomong sembarangan, kamu sebaiknya pulang dan jaga ayah. Baiklah, baiklah. Ibu tidak akan ikut campur urusan kalian anak muda. Ibu cuma datang untuk bilang, bersiaplah. Jangan bersikap kasar nanti. Dokter Ajaib Shu sudah setuju datang ke rumah untuk memeriksa ayahmu. Apa? Yu Sheng mengundang Dr. Su. Dr. Su itu tidak membuat tuntutan berlebihan, kan? Aku belum membuka identitas Saint Medis Nasional. Jika dia benar-benar membawa kembali Dr. Shu dan membangunkan ayah, rahasiaku akan terbongkar. Sekarang aku harus menggunakan Suman untuk mendapatkan poin daftar masuk. Aku harus mendapatkan Gu Chen. Kakak ipar, bagaimana pendapatmu tentang apa yang ibu katakan tadi? Apa? Kakak ipar pura-pura bodoh. Bagaimana pendapatmu, aku menjadi selirimu? Kurasa kamu orang yang baik, kamu cantik, kepribadianmu baik, dan yang paling penting, kamu menyelamatkanku. Maaf, Yu Sheng. Aku melakukan semua ini untukmu. Berhasil daftar masuk di pinggang Sumen, keterampilan medis meningkat 100. Sudah kuduga, kakak ipar tertarik padaku. Ayo pergi ke tempat tidur. Hei, jangan tempat tidur. Aku sudah daftar masuk di tempat tidur. Daftar masuk? Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, tempat tidur terlalu membosankan. Kita bisa mencari tempat yang lebih seru, kan? Kakak ipar, kamu sangat nakal. Tunggu sebentar, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Kakak ipar, aku di sini. Kak, aku di sini. Suman, kamu lagi apa? Kalau mau cari keseruan, harus tuntas sampai akhir. Kamu nakal sekali. Gel kecil, lihat kamu mau lari kemana. Kalau aku tangkap, kamu akan kuhukum berat. Check-in di sofa kamar Sumen, check-in di balkon kamar Sumen, check-in di karpet kamar Sumen, keterampilan medis meningkat 100 poin. Dr. Su, silakan. Jadi ini rumah keluarga Su? Bau orang kaya baru. Sama sekali tidak mengikuti prinsip Feng Shui. Aku benci mengobati kalian para pedagang. Dr. Su benar-benar tajam pengamatannya. Keluarga Su sangat sederhana. Mohon maaf, Dr. Su. Tapi jika Bapak bersedia mengobati ayah saya, keluarga kami akan membayar harga berapapun. Dr. Su, jangan hiraukan mereka. Menyetujui untuk mengobati keluarga Su saja sudah merupakan bantuan untuk kakak Lu. Jangan bahas lagi syarat perawatannya. Kalian memohon pengobatan Dr. Su, tapi masih menawar-nawar syaratnya? Inikah sikap keluarga Su? Kami tidak berani. Dr. Su, syarat yang Bapak ajukan tidak hanya menyangkut saya, tapi juga tunangan saya. Saya harus berkonsultasi dengannya dulu sebelum memberi jawaban. Kalau begitu cepatlah pergi. Cepat, cepat, cepat. Aku nggak tahan, nggak. Bu Chen, kalian berdua lagi ngapain? Aku lagi mengobati cedera punggung Suman. Iya, Kak. Kami nggak ngapa-ngapain. Jangan salah paham. Jadi sekarang, mengobati penyakit jadi cara buat ngedeketin cewek? Hah? Dunia ini sudah kacau. Siapa mereka berdua? Nanti aku urus kamu. Ini Dokter Ajaib Su, dia setuju buat mengobati ayahku. Tapi, dia kasih satu syarat. Dia mau kita bebaskan Lu Xinghui. Bebaskan Lu Xinghui? Apa hubunganmu dengan keluarga Lu? Memang urusanmu apa hubunganku dengan Dokter Ajaib Su? Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu,
lepaskan saudaraku sekarang. Kamu pikir kamu siapa, anjing liar? Siapa yang minta pendapatmu? Berhasil cekin di pipi kiri kepala keluarga Lu Haitao, keterampilan medis meningkat 100. Kamu berani mukul aku ini kepala keluarga Lu. Lu Xinghui mencoba menculik gubernur dan gagal. Aku yang menangkapnya. Aku aja belum menghitung utang dengan keluargamu. Dan kamu berani berlagak di depanku? Mau seluruh klanmu dibasmi? Berhasil cekin di pipi kanan kepala keluarga Lu Haitao, keterampilan medis meningkat 100. Gubernur Haicheng yang baru ditunjuk. Gubernur itu apa? Aku sudah lihat banyak bangsawan dan keluarga ternama. Aku tidak peduli dendam apa yang ada di antara kalian. Asal kalian bebaskan Lu Xinghui, aku akan menyembuhkan Su Zhenbang. HMPH, dokter yang adil dan baik sekali kau ini. Bagaimana jika ku bilang kami tidak butuh kau untuk menyelamatkannya? Gu Chen, jangan gegabah. Sok gaya, Su Zhenbang masih terbaring di tempat tidur. Aku tidak percaya kau akan meninggalkannya begitu saja. Dokter ajaib, tolong selamatkan saudaraku. PH, anak muda. Mungkin kau berasal dari latar belakang bangsawan tapi kau masih terlalu hijau. Beginilah cara dunia bekerja. Aku butuh sesuatu dari keluarga Lu, jadi aku harus mendengarkan Lu Haitao. Kau butuh sesuatu dariku, jadi kau harus memenuhi semua permintaanku. Keterampilan medis saat ini, 1.800. Diperlukan 200 poin untuk membuka identitas Saint Medis Nasional. Su, orang lain mungkin takut padamu, tapi kami tidak. Kakak iparku adalah gubernur, jika kau tidak mengobati ayahku, kakak iparku akan membunuhmu. Pemuda sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu tempatmu. Gu Chen, kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Tenang, hanya serangan titik tekanan tangan hantu. Itu tidak akan membunuhnya. Tapi dalam waktu sebatang dupa, tubuhnya akan borok dan gatal tak tertahankan, lebih buruk dari mati. Namun, jika kau minta maaf dan minta ampun sekarang, aku mungkin masih membiarkanmu pergi. Aku. Menepuk pipi kiri tabib Suruyun, kemampuan medis meningkat 100 poin. Butuh 100 poin lagi untuk membuka identitas tabib nasional. Gu Chen, jangan gegabah. Aku datang untuk mengobati, bukan untuk dipukuli. Berhenti. Jangan lari. Kau gila? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Hah? Kalau tidak takut, ngapain lari? Aduh, semoga kalian saling bunuh, maka keluarga Su akan jadi milikku. Menepuk pipi kanan tabib Suruyun, kemampuan medis meningkat 100 poin. Berhasil mengumpulkan 2.000 poin. Mendapatkan identitas tabib nasional. Tabib, orang ini benar-benar tak tahu hukum. Kalau terus ditahan, hanya akan mendapat penghinaan lebih. Cepat hentikan keluarga Su. Selamatkan saudaraku. Wah. Hari ini, aku akan melampiaskan amarah kebenaran dan menunjukkan kekuatan seorang tabib. Hanya menggunakan napas batin untuk menghilangkan semua penyakit di sekitar, mendiagnosis dari jarak jauh, menghidupkan kembali orang mati. Kau adalah tabib nasional. Gu Chen benar-benar tabib nasional. Artinya ayahku bisa diselamatkan. Oh, murid durhaka ini memberi hormat pada guru. Guru. Kamu memanggilku guru? Benar, guru. Wajar saja kalau kau tidak mengenaliku. Dulu, aku cuma tukang bersih-bersih di kuil Tao. Aku cuma dapat keahlian medis secara kebetulan dari membaca setengah buku medismu. Sejak itu aku terus mencari-cari dirimu. Kau mencariku? Ya? Ini gara-gara Lu Haitao. Dia bilang kalau aku selamatkan adiknya, dia akan kasih tahu aku keberadaanmu. Tapi sekarang aku tahu dia cuma membohongiku. Salah paham. Hah? Aku paling benci dibohongi. Waduh, ternyata tabib Shu itu bekerja sama dengan Gu Chen. Dasar anak durhaka. Mau lari kemana? Ayah, aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan, maafkan aku. Pergi dariku, aku bukan ayahmu.
kau menyusup ke keluarga Su lebih dari 20 tahun, coba bunuh ayah dan adikmu, dan gulingkan keluarga Su, kau pantas mati. Mulai saat ini, Suman dicabut semua haknya dan diusir dari keluarga Su. Tidak. Kakak ipar, tolong selamatkan aku, bukannya kau suka padaku? Hah? Aku bahkan pernah menyelamatkanmu? Nikahi aku, jadikan aku istrimu. Hei, Hei, naga tua, Phoenix tua, kemari. Kakak ipar, Lihat, kau jadi emosional lagi? Masak aktingnya kau anggap serius? tidak. Ditinggalkan di jalanan sama saja dengan mati. aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Ayah, baik-baik saja. Yu Sheng, ayahmu dulu salah, aku buta, dan bodoh. Aku percaya fitnah para penjahat itu dan selalu salah paham padamu. Sudah berlalu. Tidak apa-apa, ayah. Bagus. Mulai saat ini, Su Yusheng akan menjabat sebagai kepala keluarga Su. Selain itu, perusahaan Su, sebagai mas kawinnya, dipercayakan kepada menantuku yang baik, Gu Chen. Hah? Sayang, maukah kau menjadikan pernikahan palsu ini jadi nyata bersamaku? Sayang, kontrak kita berakhir. Mulai sekarang, aku tunggu bimbinganmu.